Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas fisika dengan judul reaktansi induktif kapasitif dan impedansi rangkaian AC seri FCL. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Suami Maswatin dengan NIM 027, dan teman saya, Rindu Bintang Tafaruk dengan NIM 033. Yang pertama, reaktansi induktif dan kapasitif. Reaktansi induktif dan kapasitif dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, induktor dan reaktansi induktif. Yang kedua, ada kapasitor dan reaktansi kapasitif. Yang ketiga, ada resistor dalam AC sirkuit. Nah, induktor dan reaktansi induktif. Ini bisa dilihat grafiknya. Grafik tersebut dimulai dengan tegangan maksimum. Perhatikan bahwa arus dimulai dari 0 dan naik ke puncaknya setelah tegangan yang menggerakkannya. Ketika tegangan menjadi negatif pada titik A, arus mulai berkurang. Itu menjadi 0 pada titik B, di mana tegangan paling negatif. Sekarang kemudian menjadi negatif, lagi mengikuti tegangan. Tegangan menjadi positif pada titik C dan mulai mengurangi arus negatif. Pada titik D, arus melewati 0, tepat ketika tegangan mencapai puncak positifnya. Untuk rumusnya, I sama dengan V per XL. Nah, XL-nya sendiri itu ada rumusnya yaitu 2pi FL. V tegangan RMS, XL reaktansi induktif, F frekuensi, dan L induktor. Lanjut ke contoh soalnya. A. Hitung reaktansi induktif dari induktor 3,00 mH ketika tegangan AC 0,60,0 Hz dan 10,0 kHz diterapkan. B. Berapakah arus MRS yang terjadi setiap frekuensi jika tegangan RMS diterapkan adalah 120 volt? Lanjut jawab. A. Masukkan frekuensi dan induktansi. XL sama dengan 2pi FL sama dengan 6,28 dikali 60,0 per second dikali 3,00 mH sama dengan 1,13 ohm pada 60 Hz. Demikian pula pada 10 kHz, XL sama dengan 2pi FL sama dengan 6,28 dikali 1,00 dikali 10 pangkat 4 per second dikali 2,00 mH sama dengan 188 ohm pada 10 kHz. Yang B, arus RMS ditemukan menggunakan hukum Ohm dalam persamaan I sama dengan V per XL. Mengingat tegangan RMS yang diterapkan adalah 120 volt, untuk frekuensi pertama ini menghasilkan I sama dengan V per XL. V 120 volt per 1,13 ohm sama dengan 106 A pada 60 Hz. Demikian pula pada 10 kHz. I sama dengan V per XL sama dengan 120 V per 188 ohm. Hasilnya negatif 0,637 A pada kHz. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kapasitor dan reaktansi kapasitif. Pada gambar 23.46 dimulai dengan tegangan maksimum melintasi kapasitor. Kemudian tegangan turun dan arus menjadi negatif saat kapasitor dilepaskan pada titik A. Kapasitor telah habis sepenuhnya dan tegangan yang melewatinya adalah 0. Arus menjadi terbalik dan selesai pada titik B, mana arusnya 0 dan tegangan memiliki nilai paling negatif. Arus menjadi positif setelah titik B menetralkan muatan pada kapasitor dan membawa tegangan ke 0 pada titik C, yang memungkinkan arus mencapai maksimum. Antara titik C dan D, arus turun ke 0 saat voltase naik ke puncaknya dan proses tersebut berulang. Untuk rumusnya yaitu I sama dengan V per XC. Untuk mencari XC-nya sendiri itu sama dengan 1 per 2pi FC. Contoh soal. Hitunglah reaktansi kapasitor 5 PF ketika tegangan AC 60 Hz dan 10 kHz diterapkan. Berapa arus RMS jika tegangan RMS yang diterapkan adalah 120 volt? Untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara
memasukkan frekuensi dan kapasitansi ke dalam XC sama dengan 1/2pi FC, lalu masukkan angkanya sehingga menjadi 1/6,28, itu didapat dari 2 dikali pi 60 ms 5 UV sama dengan 531 ohm pada 60 Hz. Demikian pula pada 10 kHz. XC sama dengan 1/6,28 dikali 1 kali 10 pangkat 4 dikali 5 UV sama dengan 318 ohm kHz. Arus RMS ditemukan menggunakan versi hukum Ohm dalam persamaan I sama dengan V/XC, yaitu dengan cara berikut. I sama dengan V/XC 120/531 ohm, sehingga menghasilkan 0,226 ampere pada 60 Hz. Demikian pula pada 10 Hz, I sama dengan V/XC sama dengan 120/3,18 ohm, sama dengan 37,7 ampere pada frekuensi 10 kHz. Resistor dalam AC sirkuit. Pada gambar 2347 menunjukkan tegangan AC yang diterapkan pada resistor itu memiliki tegangan dan arus yang sama dalam sebuah grafik waktu dan frekuensi. Dua, impedansi rangkaian AC seri RLC. Kapasitor dan reaktansi kapasitif. Rangkaian RLC seri dengan sumber tegangan AC. Inti dari analisis rangkaian RLC adalah frekuensi tergantung XL dan XC, dan pengaruhnya terhadap fase tegangan melawan arus ini timbul tergantung frekuensi sirkuit dengan fitur resonansi. Hal berikut menjadi dasar dari banyak pengaplikasian seperti tuner radio. Efek gabungan dari resistansi, reaktansi, dan induktif didefinisikan sebagai impedansi. Arus AC analog dengan resistansi dalam rangkaian DC, arus tegangan, dan impedansi dalam rangkaian RLC dihubungkan oleh versi AC dari hukum Ohm dengan rumus berikut. I0 sama dengan V0/Z. Untuk mencari IRMS sendiri yaitu VRMS/Z. Nah, gambar ini menunjukkan hubungan dalam satu grafik serta menunjukkan tegangan total di sekitar rangkaian V sama dengan VR plus VL plus C, di mana tegangan adalah nilai sesaat menurut aturan loop Kirchhoff. Tegangan total di sekitar rangkaian V juga merupakan tegangan sumber saat VR sefase dengan VL pada 90 derajat diikuti oleh VC dengan 90 derajat. Demikian VL dan VC berada di luar fase dan cenderung meniadakan. Meskipun tidak sepenuhnya, kecuali mereka memiliki besaran yang sama, karena tegangan puncak tidak sejajar. Tegangan puncak sumber tidak sama dengan jumlah puncak tegangan melintasi RLC. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu V0 sama dengan akar V0R kuadrat ditambah V0L min V0C kuadrat, di mana V0R dan V0L dan V0C adalah tegangan puncak melintasi RLC masing-masing. Sekarang menggunakan hukum Ohm dan didefinisi dari reaktansi induktif, kita substitusikan dalam rumus berikut sehingga menghasilkan rumus I0Z sama dengan akar I0 kuadrat R kuadrat plus
I0 kali XL min I0 kali XC akar 2 sama dengan I0 akar R kuadrat ditambah XL min XC pangkat 2. Lalu sehingga ditemukan rumus Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.